Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about how we write an analytical exposition text. Jadi kita akan membahas bagaimana sih cara menulis analytical exposition text. Nah, sebelum kita mulai, maka Miss akan mereview dulu ya, apa sih analytical exposition text? Jadi, analytical exposition text itu adalah teks yang berisi tentang pandangan seseorang, bisa melalui tulisan, ataupun seseorang yang ingin melakukan suatu pidato ya, untuk membicarakan suatu isu yang dia anggap penting untuk didiskusikan. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat lomba speech gitu ya, lomba berpidato. Nah, pidato itu biasanya menggunakan teks analytical exposition. Jadi, di dalam teks analytical exposition itu terdapat beberapa argumen yang disampaikan oleh penulis atau si pembicara. Nah, untuk dapat menulis analytical exposition text, kita harus tahu dulu nih, kerangkanya akan seperti apa. Kerangka tersebut kita sebut dengan structure of the text. Structure of the text dari analytical exposition yang pertama adalah thesis. Dalam thesis ini, kamu memberitahu nih apa yang akan kamu diskusikan dan mengapa hal itu penting untuk didiskusikan. Selanjutnya yaitu arguments. Dalam argumen sini, kamu memberikan alasan-alasan dan beberapa hal ya, pendapat, suggestion, saran gitu ya. Dan pandangan kamu, kenapa sih topik itu adalah suatu hal yang penting. Jadi dalam argumen sini kamu memberikan argumentasi sehingga orang itu yakin bahwa hal yang kamu bahas itu adalah suatu hal yang penting. Seperti itu ya. Yang terakhir yaitu reiteration atau conclusion. Pada bagian ini kamu meyakinkan lagi bahwa kesimpulan dari yang kamu bahas itu adalah suatu hal yang penting gitu. Jadi dalam hal ini kamu memberikan kesimpulan. Ya, ini adalah structure atau kerangka yang harus kamu buat jika kamu ingin menulis analytical exposition text. Misalnya nih, guru kamu juga minta kamu untuk melakukan speech atau pidato. Nah, kamu tinggal follow aja tips yang Miss berikan sebelumnya ya, yang barusan Miss berikan. Seperti pertamanya nih, kamu beritahu tesisnya apa. Tesis itu adalah tentang isu yang akan kamu bawakan. Kenapa isu itu penting untuk dibicarakan. Selanjutnya, kamu berikan argumen. Kalau mau membuat orang lain yakin dengan apa yang kita bicarakan, kita tidak bisa hanya memberikan satu argumen ya. Jadi, kamu perlu memberikan banyak argumen, setidaknya 3 argumen, seperti itu. Nah, terakhir kamu konklusi atau membuat kesimpulan dari apa yang sudah kamu katakan. Cukup mudah kan? Jadi fokusnya katakan apa yang menjadi isu atau pikiran yang penting untuk didiskusikan. Selanjutnya argumen dan terakhir adalah kesimpulannya apa. Itu saja kok untuk menulis atau membuat speech mengenai analytical exposition text. Nah, selanjutnya bisa akan memberikan contoh nih analytical exposition text. Dan juga bagaimana cara menyampaikannya melalui speech. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah contohnya. Hello students, ini adalah contoh analytical exposition text yang Miss buat. Nah, judulnya adalah The Importance of Learning English. Jadi pentingnya belajar bahasa Inggris. Nah, kita lihat ya di sini terdapat judul di bagian atas, lalu ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nah, kita akan lihat ya di bagian awal ini yang disebut dengan thesis. Miss akan memberikan tanda di sini ya. Jadi bagian awal ini yang Miss beri tanda, ini adalah bagian thesis. Bagian thesis ini apa sih Miss? Thesis statement itu apa sih Miss? Thesis statement itu adalah informasi mengenai topik yang akan dibahas dan alasan kenapa kita menganggap hal itu penting untuk dibicarakan, seperti itu. Nah, pada hal ini kan Miss bilang bahwa the importance of learning English. Belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Kenapa sih alasannya? Nah, Miss sebutkan di sini, language is the means of communication. Nah, Miss buka dulu nih, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa, jadi Miss mulai dengan mengatakan bahasa itu adalah alat komunikasi. Setelah itu Miss memberitahu bahwa ada banyak sekali bahasa di dunia ini yang digunakan. Ada lebih dari 6.500 bahasa gitu ya. Dan salah satu yang menjadi international language itu adalah English. Nah,
Kalau misalnya kita pergi keluar keliling dunia nih ya, kita membutuhkan bahasa Inggris. Miss bilang begitu, if we go around the world, we use English as the communication, to communicate gitu ya. Tapi, nih ada tapinya nih, not all people in the world are able to speak English even though English is very important to learn. Ini adalah thesis statementnya. Jadi karena ternyata banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris meskipun bahasa Inggris itu sangat penting. Apa sih yang menyebabkan ini penting? Nah, Miss sebutkan di sini. There are some reasons why learning English is important. Itu adalah thesis statement. Jadi bagian paragraf 1 ini adalah thesis statement. Begitu ya. Jadi ketika kalian menulis analytical exposition, kamu sebutkan dulu hal yang menurut kamu penting. Lalu sebutkan kenapa hal itu penting. Dan berikan alasannya kenapa hal itu penting. Alasannya kamu tuangkan pada paragraf 2, 3, dan 4 di sini ya. Miss Mel buatnya 3 alasan. Dan setiap alasan kamu buat menjadi satu paragraf. Jangan digabung-gabung ya. Oke? Nah, untuk menyatukan paragraf 1 dan paragraf 2, kalian membutuhkan conjunction atau kata hubung. Di sini seperti contoh ya. Misalkan turunkan terlebih dahulu di sini, oke? Nah, seperti contoh, kata hubung antara paragraf 1 dan 2 di sini Miss menggunakan kata first. Yang pertama gitu maksudnya ya. First, English is the language that is used in gadgets. Kamu tahu gadget? Gadget itu adalah alat elektronik yang selalu kamu bawa kemana-mana itu loh. Bisa cellphone, bisa tablets, computers, laptops, and many other gadgets gitu ya. Intinya adalah alat yang bisa kamu gunakan untuk membantu hidup kamu lebih mudah gitu ya, gadget itu ya. Nah, kebanyakan gadget itu menggunakan bahasa Inggris. Itu alasan pertama Miss Mel. Ya, most of gadget itu menggunakan bahasa Inggris. Terus Miss jelaskan dengan memberikan fakta dan pendapat Miss Mel mengenai orang itu banyak menggunakan gadget, tapi gadget itu berbahasa Inggris. Walaupun kita bisa merubahnya ke bahasa Indonesia atau bahasa lain, tetap aja kalau kita nggak bisa mengoperasikannya, gimana kita mau mengganti settingnya, ya kan? Nah, di bagian ini nih, disebutkan kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris nih. Meskipun kita dapat mengganti language-nya into Indonesian or another language ya. However, if we do not understand about English, we cannot operate the gadget and change the setting of the language. Bayangin aja, kita aja nggak bisa bahasa Inggris. Bingung kan mengotak-ngatik handphone kita atau komputer kita? Gimana coba caranya kita mau pergi ke setting dan mengganti bahasanya kalau kita tidak bisa mengerti akan direction yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Oleh sebab itu, di sini Miss beri penekanan, thus itu artinya oleh sebab itu ya. If we learn English, jika kita belajar bahasa Inggris, we will be able to operate and use any gadget which can give us many advantages and help our life easily. Benar banget ya, gadget itu sangat membantu hidup kita untuk menjadi lebih mudah. That's why kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita akan mudah menggunakan gadget apapun. Itu adalah poin pertama Miss Mel. Alasan kenapa belajar bahasa Inggris itu penting. Itu alasan pertama ya. Sekarang kita akan pergi ke alasan yang kedua. Ya, di sini ya. Pada alasan kedua Miss sebutkan ya. Nah, di sini ada conjunction lagi nih. Untuk menghubungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang sekarang ya. Ada in addition. In addition itu artinya ditambah lagi gitu loh. If you want to study abroad, English is one of the requirements. Benar banget ya, kalau kita mau kuliah atau sekolah di luar negeri, kita itu membutuhkan English sebagai syaratnya. Kenapa? Karena kita harus memiliki TOEFL score 500 atau setidaknya 6,5 for IELTS, 6.5 for IELTS. Nah, keduanya tuh ya, both TOEFL and IELTS itu adalah English test. Tes yang berbahasa Inggris gitu ya, mengukur kemampuan bahasa Inggris kamu. Dan kamu tidak akan diterima, you will not be accepted by university if your score is under the standard. Terus
although you don't want to continue your study abroad, nih misalnya, saya nggak mau kuliah di luar negeri nih, saya mau di Indonesia aja. Nah, meski demikian, meski kamu tidak mau kuliah di luar dan memilih untuk kuliah di Indonesia, kamu tetap memiliki tes TOEFL. Tes TOEFL ini untuk apa, Miss? Tes TOEFL ini digunakan requirements to graduate from university. Jadi kalau kamu mau lulus kuliah, kamu wajib tes TOEFL dulu gitu. Nah, for your information begitu ya. Jadi kalau mau lulus kuliah ya kamu harus tes TOEFL dulu sebagai requirements to graduate from university. Oleh sebab itu, Miss ulangi lagi di sini. Miss kasih penekanan lagi di sini ya. Therefore, tadi kita menggunakan kata thus. Thus sama therefore itu artinya sama. Oleh sebab itu, atau kita menyimpulkan suatu hal gitu ya. Therefore, learning English is important for us gitu. Ini adalah alasan yang kedua. Kita akan lihat alasan yang ketiga. Nah, di sini ya, ada conjunction lagi yang menghubungkan antara paragraf sebelumnya dan yang sekarang ya, yaitu moreover. Kalau sebelumnya tadi kita pakai in addition, sekarang kita pakai moreover. Artinya sama, terlebih lagi gitu ya. Terlebih lagi, English is the most used and spoken language around the world. Bahasa Inggris itu digunakan atau paling banyak digunakan di seluruh dunia gitu ya. If you want to go around the world, jika kita ingin keliling dunia, kita harus bisa bahasa Inggris loh. You should be able to speak English. You cannot communicate with the foreigners. Kamu gak bisa berkomunikasi dengan warga di sana kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris lah ya, seperti itu. Mungkin suatu hari kamu pergi ke Amerika, ke Singapura atau ke Australia dan kamu tersesat. Nah, gimana tuh kira-kira kamu akan pulang? Kalau kamu misalnya kamu gak bisa membaca direction itu petunjuk jalan ya, atau rambu-rambu jalan, yang mana rambu-rambu jalan di sana itu menggunakan bahasa Inggris. Terus gimana kamu mau minta bantuan sama orang lain? You cannot ask for help if you are lost. Nah, kamu gak bisa kan minta tolong kalau kamu gak bisa bahasa Inggris gitu. Besides, sementara itu, learning English will help you understand different cultures. Ini masih ngomongin tentang belajar bahasa Inggris itu juga kita akan mempelajari culture-nya orang sana gitu. Dan habit atau kebiasaannya orang Inggris gitu. Orang Amerika, orang Inggris gitu ya. Australia yang mana mereka menggunakan bahasa Inggris seperti itu. That's why, oleh sebab itu di sini Miss tekankan lagi ya bahwa English is very important to be learned. Jadi English itu sangat penting loh untuk dipelajari. Jadi dari reason yang pertama, reason yang kedua, dan reason yang ketiga, Miss beri penekanan bahwa English itu sangat penting untuk dipelajari. Kenapa dipelajari itu penting? Miss sudah berikan alasan-alasannya dan contoh-contoh nyatanya kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, ini adalah bagian terakhir ya. Bagian terakhir ini adalah conclusion atau reiteration. Pada bagian conclusion ini, misalkan beri tanda di sini ya, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah learning English has many advantages for us. Jadi belajar bahasa Inggris itu ada banyak loh keuntungannya, seperti itu ya. It is very important to learn English because. Nah, belajar bahasa Inggris itu penting karena. Setelah Miss ngomong karena, Miss ulangi lagi 3 reason yang Miss buat di atas tadi ya. Reason yang pertama kan tadi kan bahasa Inggris itu digunakan di banyak gadget. Nah, because it is used in most gadget. Lalu reason yang kedua tadi Miss bilang sebagai persyaratan jika kita ingin kuliah di luar negeri atau lulus kuliah. Nah, di sini Miss ulangi, it becomes a requirement if we want to study abroad or graduate from a university. Dan reason yang ketiga tadi, it is the most used spoken language around the world. Ini ya. Nah, ini adalah reason yang ketiga tadi. Jadi Miss restating, Miss ulangi bagian yang penting dari reason-reason untuk mendukung bahwa belajar English itu sangat penting. Terakhir Miss kasih quotes ya, Miss kasih semangat di sini. Let's learn English and get the advantages of it. Gitu. Gitu ya. Jadi caranya jika kalian ingin menulis analytical exposition text, dan perlu diperhatikan di bagian awal ya tadi adalah inti dari apa yang akan kalian omongin gitu ya, dan mengapa hal itu penting
gitu ya untuk dibicarakan. Lalu dalam setiap paragrafnya itu Miss memberikan conjunction seperti first gitu ya. Lalu kita ada in addition ya. Dan selanjutnya kita punya moreover gitu ya. Untuk memberi penekanan oleh sebab itu seperti itu ya. Kita bisa menggunakan kata that is why. Oleh sebab itu gitu ya. Oleh sebab itu that is why. Oleh karena itu gitu ya. Therefore itu juga artinya sama oleh karena itu. Sama yang terakhir tadi thus gitu ya. Thus ini adalah artinya oleh sebab itu juga, sama aja. Lalu terakhir kita memberikan conclusion. Nah di bagian ini adalah conclusion. Jadi kamu restating reason yang sudah kamu berikan sebelumnya di bagian atas. Oke, segitu aja tips dari Miss Mel dan contoh analytical exposition text dari Miss Mel. Semoga bermanfaat dan kalian sudah paham cara menulisnya ya. Well students, setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Miss mengenai analytical exposition text, Miss juga sudah memberikan tips-tips kan dalam menulis ini. Well students, that's all the lesson for today. Thank you for watching. I hope you have understood how to write analytical exposition text. That's all the lesson for today. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. And jangan lupa follow Instagram Miss Mel di @melatidwias. See you on next video. Have a great day.